Halo, selamat datang di Sipam Taktik, kolaborasi Sipam Bola dan Ruang Taktik yang didukung Indosiar Sports. Kita akan membahas derby Jawa Tengah yang tersaji di grup A Piala Presiden 2022 antara Persis Solo menghadapi PSIS Semarang. Laga ini sudah cukup lama dinantikan masyarakat Jawa Tengah, sebab Persis dan PSIS terakhir kali bentrok pada tahun 2017 silam. Itu pun ketika keduanya masih berada di Liga 2. Kini Laskar Sambernyawa dan Laskar Mahesa Jenar telah kembali ke divisi teratas sepak bola Indonesia dengan kekuatan baru. Keduanya pun sempat unjuk kekuatan pada turnamen pramusim ini. Pada pertemuan syarat gengsi pertama ini, PSIS sukses membuat Jawa Tengah menjadi biru berkat kemenangan 2-1. Bagaimana jalannya pertandingan dari sudut pandang taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Persis memulai laga dengan formasi 4-2-3-1. Aaron Evans diplot sebagai gelandang bertahan di menit awal dan duet bek tengah diisi oleh Andri Ibo serta Fabiano Beltrame. Susunan ini berubah pada menit ke-30 dengan Andri Ibo bergeser jadi bek kanan dan Evans menemani Fabiano di jantung pertahanan. PSIS menurunkan formasi yang sama 4-2-3-1. Meski berpeluang menurunkan 4 penggawa asingnya, PSIS memilih menurunkan Carlos Fortes dan Taisei Marukawa saja di awal pertandingan. Ali Sesai dan Jonathan Cantilana baru masuk di babak kedua. Meski memiliki double pivot di lini tengah, PSIS memilih build up lewat tepi. Outlet serangannya ada pada pemosisian tinggi bek sayap dan pergerakan winger PSIS. Pemosisian ini bertujuan mengekspos ruang di pertahanan sayap Persis, seperti yang dilakukan Fedrian di klip ini. Ia berhasil memancing bek kiri Persis Abdul Lestaluhu keluar dari posisinya. Posisi Octavianus yang cukup dekat mencegah situasi kalah jumlah di sayap. Kombinasi umpan di ruang sempit ini berhasil dan PSIS sukses menerobos ke ruang yang terbuka. Posisi bek sayap yang tinggi ini turut membantu progresi menuju final third atau sepertiga akhir karena jarak yang harus ditempuh jadi pendek. Sehingga sewaktu-waktu bek sayap bisa mengeksposnya. Pada klip ini, Friendly dapat memanfaatkan celah yang terbuka di pertahanan Persis karena posisinya sudah dekat dengan sepertiga akhir. Pergerakan Marukawa dan Fortes yang mengoverload sisi tersebut turut ambil andil dalam keberhasilan progresi PSIS menuju sayap. Persis sendiri nggak seperti laga pertama yang coba menerapkan high press. Pressure terdepan Samsul Arif, Hamzah Lestaluhu, dan Irfan Jauhari nggak berupaya ganggu proses build up PSIS. Sistem pressing Persis baru bekerja ketika bola mulai menuju ke sayap atau PSIS memaksa progresi ke tengah. Dengan kata lain, Persis bermain medium block, nggak ada intensi merebut bola di defensive third lawan, sehingga momen seperti pada klip saat Dewa melebar jauh ini untuk menginisiasi serangan timnya dari bawah dapat terjadi. Namun Dewa punya ketenangan untuk mengalirkan bola dari belakang. Ditunjang dengan pergerakan Marukawa membuka jalur umpan ke half space lalu mengubah arah serangan. Persoalan utama Persis adalah sistem pressing yang mudah dieliminasi. Nggak ada agresivitas untuk coba menekan dua bek tengah PSIS yang tenang dan akurat dalam menginisiasi serangan. Hal tersebut semakin pelik karena Persis sulit merebut bola dari kaki pemain PSIS tanpa melakukan pelanggaran. Sehingga dalam situasi 3 versus 3 saja, PSIS bisa lepas dari tekanan dan mengubah arah serangan yang berbuah tendangan penjuru sebelum terjadinya gol pertama. Pada momen gol pertama ini, Fredian melakukan spekulasi umpan silang ke kotak penalti.
Akurasinya mampu menjangkau kepala dewa yang masih belum kembali sehabis sepak pojok. Ia cukup pintar mencari posisi agar lepas dari kawalan. Persis baru merespon di babak kedua ketika memasukkan Gerard Artigas. Dua pressure terdepan Persis jadi aktif mengganggu build up PSIS. Bahkan Persis memposisikan lini pressing pertamanya dekat dengan lini build up pertama PSIS sejak goal kick atau high pressing. Cara ini lumayan sukses menghambat perkembangan permainan PSIS di awal babak kedua. PSIS mulai sadar fase build up-nya dimatikan oleh Persis, lalu melakukan counter strategi kembali. Jonathan Kantilanam yang belum lama masuk di babak kedua punya tugas spesifik untuk menjemput bola di antara dua bek tengah untuk mendapatkan situasi 3 versus 2 dari pressure terdepan Persis. Dengan berkurangnya satu pemain di lini tengah, PSIS menginstruksikan Marukawa turun ke lini tengah dan membentuk struktur 3-2. Dengan cara ini PSIS jadi bisa atasi overload. Ketersediaan 5 pemain di belakang sukses membantu melakukan progresi. Meski ada penyesuaian pada build up, sasaran PSIS tetap pada sisi sayap pertahanan Persis. Kali ini dengan memanfaatkan posisi Abduh yang terlalu jauh meninggalkan posisinya, sementara Kevin Gomez melakukan cover. Second ball hasil intercept Gomez jadi krusial di sini. Marukawa yang bergerak dari tengah cukup dekat untuk merebut bola dan memberikannya pada Fredian yang bisa ekspos ruang yang terbuka. Pemain bernomor punggung 46 ini mencatatkan 2 assist hasil dari umpan silang. Mekanisme bertahan PSIS juga jadi faktor yang membuat Persis hanya mampu melepas satu tembakan tepat sasaran. PSIS bermain dengan blok medium pada pertandingan ini. Skemanya adalah menjaga lini belakang dan lini tengah tetap rapat, serta melakukan penjagaan berorientasi pada orang atau man marking. Tanpa skema back sayap yang jadi poros serangan seperti PSIS, Persis kesulitan menembus solidnya pertahanan. Dua winger PSIS sesekali juga melakukan track back untuk memastikan dominasi di area sayap dan memutus koneksi Persis. Selain itu, Persis gagal bermain sebagai unit. Momen-momen menyerang seringkali hilang karena ketiadaan koneksi. Nggak ada pemain yang coba ekspos ruang di belakang lini pertahanan atau melakukan sirkulasi ke belakang lebih dulu. PSIS mulai menampilkan permainan atraktif semenjak kedatangan sejumlah pemain baru. Pendekatan bermainnya terkesan direct, namun dengan konsep yang rapi dan terorganisir. Salah satunya adalah dengan memfungsikan back sayap cukup krusial dalam skema menyerang tim. Fendi dan Fredian masing-masing telah mengemas 2 assist dalam 3 pertandingan di turnamen pramusim. Selain ditunjang teknik, penerapan taktik PSIS membantu kedua pemain bisa menguak potensinya. Ini bisa jadi senjata mematikan karena PSIS juga memiliki Fortes, Marukawa, dan Wawan yang cair dalam bergerak dan bertukar posisi.